Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Ahmad Maulana dari Fakultas Humaniora, Prodi Bahasa dan Sastra Inggris. Saya di sini akan menerangkan resume dari seluruh materi PBAK tahun 2021. Mungkin yang akan saya ambil hanya 4 materi saja karena disuruhnya seperti itu. Nah, materi pertama adalah materi akademik. Tahun ini mahasiswa baru PBAK diikuti oleh mahasiswa sebanyak 3.794 orang. Dari angkatan 2020 yang belum lulus PBAK tahun lalu sebanyak 34 orang. Maaf, 43 orang. Tahun ini mahasiswa baru tersebut terbagi di 7 fakultas yang berbeda, yakni Fakultas Ilmu Tarbiyah, Keguruan, Syariah, Humaniora, Psikologi, Ekonomi, Saintek, dan FKIK atau Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. UIN Maulana Malik Ibrahim terdiri dari 7 fakultas. Ada Psikologi, Humaniora, Syariah, Ekonomi, Saintek, dan Tarbiyah yang saya sebutkan tadi. Nah, di masing-masing fakultas tersebut, kalau dihitung-hitung mungkin ada sekitar 3.000 atau 5.000 orang lebih lah. Kini UIN Maliki sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. Nah, jika lo tidak melakukan skripsi atau tugas akhir untuk kelas semester akhir maka tidak akan masuk yang namanya kelulusan atau wisuda. Nah, mahasiswa diwajibkan untuk research. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jamiyah selama 1 tahun. Karena membentuk Ma'had Al-Jamiyah, mahasiswa UIN Malang akan terbentuk yang namanya akan terbentuk akhlakul spiritual melalui mahasantri yang ditempa melalui Ma'had Al-Jamiyah selama 1 tahun. UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswa seperti lembaga bahasa, di mana ada bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin juga lainnya. Rumah moderasi agama beragama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan SKS 160 sampai 150 SKS. Jika lo kurang, mungkin akan diulang semester ke depan, dan jika lo tidak mencapai lagi, akan diulang setahun dan seterusnya. Dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat, dengan mata kuliah profesi, dengan KKN, dengan yudisium, hingga akhirnya wisuda. Itu dari semester awal hingga semester akhir. Mata kuliah di UIN Maliki ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maliki Ibrahim Malang. Mata perkuliahan ini terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat, dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antara fakultas dan mata kuliah program studi yang membedakan antar prodi. Nah, pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring, platform Zoom, Google Meet, e-learning, dan lain-lain. Kemudian, untuk sistem syakat, mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA, dosen penasihat akademik. IPK juga berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK, maka semakin sedikit atau semakin sulit untuk kamu naik ke semester berikutnya, atau akan ada pengulangan mata kuliah di IPK yang rendah tersebut lah. Nah, jika semakin besar,
maka semakin mudah atau semakin banyak alias atau semakin mudah cepatnya lulus kuliah atau kuliah tepat waktu lah. Mahasiswa UIN Maliki diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Nah, materi kedua ini kita akan masuk ke materi yang namanya the best human material. Mahasiswa baru itu harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu berpikir ilmiah, berperilaku islami dengan cara terampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami atau secara berpakaian harus sopan santun seperti pesantren dan tidak berambut gondrong, serta berbicara sopan dan lainnya. Ya, kekhasan anak pesantren dan pondokan seperti itu. 3. Menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam masyarakat, tidak pasif dan tidak seperti mahasiswa kupu-kupu lainnya. Minimal jika lo lulus kamu harus pandai berkomunikasi lah. UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM, Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa. Yang lain akan dituangkan di SKPII atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Jika kurang, maka akan diulang lagi. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang. Nah, ini yang biasa disebut dengan mahasiswa kupu-kupu ya. Habis kuliah pulang, kuliah pulang, tidak ada organisasi atau yang lainnya. Namun, jadilah mahasiswa yang juga aktif dan berorganisasi. Minimal ikut DEMA atau organisasi lainnya yang berada di prodi atau sekitaran fakultasmu saja. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi, mahasiswa bisa menyampaikannya melalui SEMA atau DEMA atau HMPS atau HMJ. Ini jikalau kalian orang yang berpikir kritis secara logika dan berpikir kritis secara nalar, sama saja. UIN Maliki juga memiliki akselerasi. Jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN, karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Kini Indonesia masih pandemi. Kota Malang levelnya juga sudah turun menjadi level 4 atau level 3. Ya alhamdulillah lah. Jika vaksinisasi terus berjalan, maka mungkin akan membentuk herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah corona di kota tersebut. Itu saja untuk resume day pertama. Kita lanjut ke resume day kedua. Dewan Eksekutif Mahasiswa. Materi pertama. Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA adalah ibarat OSIS-nya kampus ya, atau OMIK, organisasi mahasiswa intrakampus, yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Kalau di sekolah bernama OSIS. Nah, fungsi DEMA itu sebagai berikut: sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasi dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA itu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas
melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Terus SEMA, nah tadi itu ya, senat mahasiswa itu. Nah SEMA ini tugasnya ini mungkin tidak seberat DEMA lah. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif atau bawahan dari DEMA yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA yaitu advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran, membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Nah, ibarat ini kalau di perkuliahan sistemnya hampir seperti politik lah ya. Tugasnya SEMA itu mengawasi dan mengontrol DEMA universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA. Ini bisa dibilang sebagai atasan atau lebih lah, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Nah, jikalau masih punya aspirasi atau kritikan tentang perkuliahan di UIN Malang, bisa kalian salurkan ke SEMA ini ya, Senat Mahasiswa. Mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA Universitas, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMA Universitas, menjadi mitra kerja DEMA Universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Nah, wewenangnya itu sebagai berikut: membantu undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. 3. Menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilwa atau pemilihan wakil mahasiswa ya, seperti itulah. Saya belum pernah kuliah, jadi sebelum seberapa tahu. Mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijaksanaan DEMA Universitas, turut andil dan mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas, menerima dan membahas usulan pre-order yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Hari kedua yaitu UKM ya. UKM Menteri Mahasiswa, organisasi bersejarah pembentukan Jenderal Ahmad Haji Nasution tahun 1959 di Jawa Barat. Semboyan penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan dengan logo simbol berwarna ungu yang artinya mulia. Organisasi menua, mantap nih. Fungsi resimen mahasiswa yaitu mewujudkan sikap berbela negara di ranah mahasiswa yang menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa dan lain-lain, juga keamanannya mereka. Logonya ada 2, yaitu logo Mahasurya yaitu provinsi, dan Wiracakti Yuda UIN Malang. Arti lambang Wiracakti Yuda 811 sampai 8 Kodam Brawijaya, dan 11 itu urutan resimen mahasiswa se-Jawa Timur. Wiracakti Yuda bermakna prajurit atau pemimpin yang sakti. Tugasnya ya mungkin yang bisa dilakukan UKM Menteri Mahasiswa ini membantu TNI Polri dan juga rektor, atau bekerja langsung di bawah kepemimpinan rektor begitu. Yang bisa dilatih mereka yaitu latihan lempar pisau, menembak, dan bela diri. Bela diri yang masih ditekuni Menteri Mahasiswa sampai saat ini masih karate. Yang ketiga ada Pramuka. Racana Maulana Malik Ibrahim berlandaskan ulul albab dan pemangku adat. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Program kerja Anjang Sana atau Kuarcap, Kuarda, dan Kuarnas, perkemahan wirakarya, dan kegiatan pramuka lainnya lah ya. Tugasnya yaitu rapat kerja, rapat bulanan, internal bidang,
rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, logbook, dan memo, dan lain-lain. Salah satu dewannya itu OPS Diklat. Yang keempat ini ada Organisasi Palang Merah Indonesia, bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Didirikan oleh Pak Zainal Abidin dan Pak Mustafa pada tahun 1990 pada bulan November. Lambangnya itu burung Raja Wali, melambangkan kebaikan dan kekuasaan. Program kerja pengurus inti itu rapat bulanan, kartu kendali pengukuhan angka Mustafa XXIX. Yang keenam yaitu ada 6 bidang dalam kepengurusan Palang Merah Indonesia ini, yaitu sosial keagamaan, dikten, pendelagian, latihan bersama, ujian PMI dan pra-ujian PMI, diklat SAR, forum fasilitator, dan lain sebagainya. Ada di ruang kesehatan, yaitu ada cek obat, edukasi kesehatan, donor darah setahun 3 kali, delegasi, timekes, dan lain-lain. Nah, di bidang penelitian pengembangan itu ada webinar, perpustakaan, dan lain-lain. Di bidang humas itu ada konsolidasi, silaturahim, kewirausahaan, dan penyebaran ucapan. Nah, di bidang selanjutnya ini ada bidang Gema Gita Bahana. Umurnya masih 6 tahun. Ya masih baru hitungnya untuk kegiatan di universitas ini. Itu mengurus pengembangan bakat di bidang suara. Yang memiliki bakat di bidang menari atau yang lainnya bisa saja masuk sini. Memiliki 8 prestasi minimal tingkat provinsi. GGB mempelajari ilmu musik seperti not angka, not balok, dan lain-lain, dan ilmu keorganisasian. Masih baru ya, wajar. Yang keempat, yang selanjutnya ada seni religius. Lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuannya itu membentuk kader Islam yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi true dharma perguruan tinggi. Divisinya ada beberapa divisi yang terdapat di organisasi ini, yaitu kaligrafi, kiroah, MC, qosidah, nasyidin, sholawat, dan gambus. Selanjutnya ada teater. Ini sudah lama dan mempelajari seni musik, seni tari, sastra, aktor, dan lain-lain. Jikalau kalian ada salah satu bakat di bidang tersebut seperti seni musik, yang pandai bergitar atau yang lainnya, mungkin bisa saja masuk di organisasi tersebut. Yang selanjutnya ada Mapla Turisma. Ini organisasi pecinta alam yang kegiatannya yaitu rekreasinya seperti mendaki atau yang lainnya, sosial, bencana alam, olahraga seperti mendaki gunung, panjat tebing, orat, susur goa, dan lainnya. Juga ada kegiatan ilmiah, itu seperti penelitian dan lain sebagainya. Unior atau unit olahraga yang memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga yang menaungi 7 cabang, yaitu sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, catur, dan lain sebagainya. Kegiatannya itu latihan rutin, sparring partner, organisasi, dan kepanitiaan. Sekian dari saya, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Dari sekian banyaknya organisasi yang ada di mahasiswa, mungkin kalian harus memilih salah satu di antara organisasi yang ada di kampus tersebut. Jangan seperti mahasiswa kuliah, mahasiswa kupu-kupu
yang hanya berangkat kuliah, pulang, yang hanya berfokus pada pelajaran saja. Tidak ada komunikasi antar mahasiswa dan lain sebagainya. Bakat kamu tidak akan berkembang jikalau hanya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.